Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Apa kabar hari ini ya anak-anak? Pasti anak-anak semua sehat ya, semangat serta gembira ya. Pastinya jangan lupa juga sehat ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya, itu anak-anak ya. Kali ini kita akan memasuki pada pembelajaran ketiga ya di subtema 2. Apa sih yang akan kita pelajari ya? Yuk kita pelajari pembelajaran 3. Ya, pada pembelajaran 3 ini ada gambarnya siapa ya? Gambarnya siapa yaitu Indonesia memiliki pahlawan yang sangat membanggakan. Mereka berjuang untuk membantu orang lain. Kamu sudah belajar tentang memar apa ya? Memar itu ya. Oh, itu memar ya. Sekarang kamu akan belajar tentang cedera, luka, dan lepuh. Kamu akan dapat menolong teman atau mereka yang membutuhkan ya. Yang kemarin ya kita mempelajari tentang memar ya, memar sakit-sakit memar itu loh ya. Yang kemarin ya. Tuh. Nah, bawahnya. Perhatikan gambar berikut. Jika terjadi cedera, luka, dan melepuh ya, apa yang harus dilakukan? Diskusikan. Itu tidak usah diskusi ya, kerjakan sendiri-sendiri. Luka karena jatuh saat bermain. Dan melepuh karena terkena air panas. Kamu kerjakan, jelaskan ya. Tuh. Jika terjadi cedera luka dan meluap, apa yang harus dilakukan? Yaitu kemudian bawahnya yang ayo membaca. Selain membantu orang lain, kerjasama adalah hal baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita atau kini saatnya kamu dan temanmu bekerja sama untuk membuat loop atau yang dinamakan kaca pembesar. Kaca membesar ini dapat digunakan untuk membantu melihat objek yang sangat kecil. Misalnya untuk membantu pekerjaan tukang jam ya. Dan di pekerjaan tukang jam itu alatnya kan kecil-kecil ya namanya ya. Dia memakai bantuan kaca membesar atau loop. Cara membuat loop kaca membesar sederhana. Alat dan bahan itu satu kantong plastik bening atau botol bening dengan permukaan rata. Dua air. 3 kertas dengan tulisan yang kecil. Langkah kerjanya, isi kantong plastik dengan air, ikat kantong plastik, letakkan kertas di bawah kantong plastik, bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari plastik.
Ulangi dengan kantong plastik berukuran 1/5 kali lebih besar atau lebih kecil. Bandingkan hasilnya. Ya. Ini tugasnya ya. Apa perbedaan antara tulisan asli dan tulisan yang terlihat dari plastik? Mengapa perbedaan itu bisa terjadi? Kemudian apa kesimpulan yang dapat kamu temukan dari percobaan ini? Tuh. Kemudian buatlah laporan percobaanmu pada tabel yang telah disediakan. Ini contohnya. Buat laporan seperti kemarin-kemarin ya, seperti ini contohnya, nama percobaan, tujuan percobaan, alat-alat, tenaga kerja, kesimpulan. Nah, setelah itu, ayo menulis. Kamu sudah belajar tentang Sultan Hasanuddin dan nilai-nilai kepahlawanannya. Kamu sekarang akan belajar nilai-nilai kepahlawanan Sultan Mataram, yaitu Sultan Agung. Sultan Agung memiliki peninggalan dalam bidang budaya, yaitu seni dan kalender Jawa. Ya. Peninggalan beliau itu mewarnai budaya masyarakat Jawa. Teman selanjutnya, bacalah teks berikut dalam hati. Sultan Agung, Sultan Besar. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam. Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah antara tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Selain dikenal gigih melawan Belanda, Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Sultan Agung memberi perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra gending. Sultan Agung menetapkan bahasa Bagongan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Perhatikan tabel berikut. Isilah lebih dulu kolom sebelah kiri, kamu bisa mengisinya berdasarkan teks yang kamu baca atau dari pengetahuan sebelumnya. Selanjutnya isilah kolom di sebelah kanan. Ya, kamu tuliskan dulu kolom yang sebelah kiri apa yang kamu ketahui tentang Sultan Agung. Kemudian setelah kamu mengisi kolom sebelah kiri, sebelah kanan dikerjakan. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Agung? Tuh. Kamu bisa melengkapi kolom di sebelah kanan dengan bertanya kepada guru atau membaca buku di perpustakaan atau bertanya kepada orang tuamu atau dari sumber-sumber lainnya ya. Tuangkan isi tabelmu dalam tulisan. Tulisanmu harus memuat tokoh, tempat, waktu, dan hubungan ketiganya. Pergunakanlah ejaan yang benar. Ya, berarti kamu menuliskan kolom di sebelah kanan itu ya. Setelah kamu menuliskan dalam tabel, kemudian menulis, nah ya enggak ya. Itu tulisanmu harus memuat tokoh, tempat, waktu, dan hubungan ketiganya ya. Itu ya. Berarti kamu cukup mengisi tabel sebelah kanan aja ini anak-anak ya. Cukup itu aja ya. Kemudian ceritakan perjuangan Sultan Agung kepada orang tuamu dan sampaikan pula alasan kamu bangga kepada beliau. Kamu bisa bertanya kepada mereka pahlawan yang menjadi kebanggaan mereka. Ceritakan hasil diskusi dengan orangmu pada teman sekolah. Berarti kamu bercerita tentang Sultan Agung kepada orang tua ya. Tentang sikap kepahlawanan para pahlawan-pahlawan yang kita pelajari ya anak-anak ya.
Mungkin pembelajaran 3 sampai sini dulu anak-anak. Mungkin ada pertanyaan ataupun masih belum mengerti bisa bertanya kepada Pak Edo ya anak-anak ya. Ya, untuk hari ini pembelajaran sampai sini ya. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, serta memakai masker. Kalaupun tidak ada kepentingan untuk keluar rumah, di rumah saja ya anak-anak ya. Belajar, dan apa yang ingin kita ketahui, kita harus semangat belajar dan jangan lupa untuk membaca ya. Serta jangan lupa untuk patuh kepada kedua orang tua, mendoakan kedua orang tua ya. Apapun walau kita mau pamit ke sekolah harus pamit kedua orang tua ya anak-anak ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.